Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu para undangan pemilihan Ketua RK Maudri, yang pertama kami persilakan menduduki kursi yang sudah kita siapkan. Dan selanjutnya dengan hormat kami mengundang Bapak yang pertama, Bapak Insinyur Agus Wandi, yang dalam hal ini pembina Rukun Kematian Al-Hudri yang diwakilkan kepada Bapak Endang Suryahadi. Kami persilakan. Selanjutnya kami undang juga yang terhormat Bapak Penasehat Rukun Kematian Al-Hudri selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Hudri, yaitu Bapak Dr. Hendro Kuncoro. Kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Dan terakhir yang kami hormati Bapak Haji Bambang Sutiojo SE selaku Ketua Umum Rukun Kematian Al-Hudri periode 21-24. Kami persilakan. Baiklah, karena kita sudah memperpanjang waktu sekitar 45 menit, kalau kita undur terus nanti akan sampai ke jam 12. Jadi kita langsung saja memulai acara pemilihan pengurus atau pemilihan Ketua Rukun Kematian Al-Hudri untuk periode 2025-2008. Kita mulai dulu dengan acara pembukaan. Acara pembukaan ini berisi acara sambutan dari pembina, yang kedua sambutan dari Ketua RKM, dan sambutan dari penasehat RKM Al-Hudri. Untuk itu kita langsung saja diawali dengan sambutan dari Ketua Rukun Kematian Al-Hudri periode 21-24 kepada Bapak Haji Bambang Sutiojo SE. Kami persilakan. Kira Bapak Dr. Bambang. Dokter bukan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina kita Pak Agus, yang diwakili oleh Pak Endang, Bapak Penasihat RKM Pak Indro, Sekretaris Pak Haji Darwis, dan semua hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini cuacanya cerah. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam acara pemilihan Ketua RKM Al-Hudri. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili kepengurusan RKM Al-Hudri. Jadi saya ini mulai tugas kegiatan RKM mulai 1 Januari 2018 sampai hari ini 17 Juli 2025. Jadi kalau dihitung, kalau tanggal 1 ke tanggal 1 itu baru berapa? 6 tahun 7 bulan. Padahal kalau dihitung dari Januari itu sudah 7 tahun, hampir 7 bulan. Jadi kami ini secara de facto sudah periode ketiga. Jadi 1 Januari 2018 sampai saya ini yang tidak di cover oleh SK. Artinya kerja tanpa legal itu sudah setahun lebih 7 bulan.
Nah, memang tim kami ya tidak sombong sih, artinya alhamdulillah solid gitu ya. Jadi asik kerja, lupa waktu. Biasa kalau anak muda itu kan nyangkul sampai sore, lupa pulang. Kami semangatnya luar biasa, terutama sekretaris kita Pak Haji Darwis ini kerja tanpa keluhan, enggak. Selama kumpul beliau enggak pernah dengar ada keluhan-keluhan. Ya ada satu dua tapi ya kecil-kecil aja lah. Nah, jadi keasikan sudah kebablasan setahun 7 bulan. Nah, tapi kalau disalahkan dari kepengurusan kami semua, ya aku protes juga, karena organisasi kami ini di bawah naungan organisasi masjid. Pengurus masjid juga guringan semua ini, kita tahu juga kalau sudah lewat, sama aja. Nah, jadi sama kisahnya. Nah, untuk itu saya sebagai mewakili pengurus yang lama, periode 3 periode ini, terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada bapak-bapak ibu semua dan anggota RKM secara seluruhnya yang hadir maupun yang tidak hadir, yang selama ini sudah mensupport kami, mendukung kami, sehingga berjalannya operasional bisa berjalan dengan lancar. Ya, kekurangan-kekurangannya pasti ada, nggak hebat-hebat amat juga sih. Nah, terus kalau ada kurang-kurangnya, ada kekurang sempurnaan dan seterusnya, saya atas nama pengurus semua, saya mohonkan maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki. Sambutan singkat ini dulu, nanti akan detailnya ada lagi pertanggungjawaban, mungkin nanti agak panjang saya bicara. Untuk pembukaan mungkin sekian dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Bambang Sutejo SE selaku Ketua Umum Rukun Kematian Al-Hudri periode 21-24. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada penasehat Rukun Kematian Al-Hudri, yaitu kepada yang terhormat Bapak Dr. Hendro Kuncoro, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, umur panjang dan keimanan untuk bersama-sama untuk kita hari ini bertemu dalam rangka pemilihan atau penyegaran pengurus baru RKM. Tentunya salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Agus dalam hal ini diwakili oleh Bapak Imran, kemudian Bapak Ketua RKM periode 21-24 Pak Bambang, kemudian Pak Darwis sebagai pembawa acara sekaligus sekretaris, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, perlu kita pahami bersama bahwa RKM ini historisnya terbentuk karena memang kebutuhan kita bersama di dalam masyarakat sekitar Masjid Al-Hudri.
yang pada waktu itu sekalipun misalnya 033 sudah terbentuk RKM, kemudian ada beberapa RT yang kadangkala kebingungan pada waktu ada saudara kita atau warga yang meninggal. Kemudian atas ide kita bersama pada waktu itu kemudian kita satukan, kita bentuk RKM di bawah Masjid Al-Hudri, gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kami mengundang semua perwakilan RT dan Bapak Ketua RT pada waktu itu terbentuklah RKM bersama dengan perintisnya yang beliau-beliau ini yang sepuh-sepuh ini Bapak Ibu. Dan tentang SK pada waktu itu memang karena semua masih di bawah masjid ya Bapak Ibu, maka kami yang meng-SK-kan. Dalam perjalanan memang harapan kami Bapak Ibu RKM ini bisa berjalan dengan mandiri Bapak Ibu, sekalipun di bawah koordinasi masjid. Oke. Sehingga kalau Pak Bambang tadi mengatakan bahwa pengurus masjidnya juga ketiduran, itu sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini organisasi sosial gitu Bapak Ibu, yang tanpa ada gaji. Sehingga kami justru malah menunggu respon dari warga gitu. Warga masih menghendaki untuk pengurusnya diganti atau tidak. Kalau memang iya, ayo kita adakan. Nah, kemarin Pak Darwis dengan teman-teman maksudnya, ayo kita ada bangunan, ayo gitu ya. Jadi sifatnya masjid ini membawai itu mengkoordinir, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk kedepannya Bapak Ibu, karena dulu belum ada yayasan, untuk kedepannya kebetulan 1 tahun yang lalu itu kita sudah mendirikan yayasan Yayasan Al-Hudri, gitu ya. Nah, yayasan itu nanti yang akan mengkoordinir masjid dan RKM. Jadi nanti SK itu yang mengeluarkan bukan masjid lagi, tetapi yayasan. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini perlu kita pahami bersama sehingga nanti kedepannya pengurus yang akan datang, saya minta tolong begitu waktunya habis, tolong juga diingatkan. Karena kebetulan pengurus-pengurusnya ini juga konsentrasinya kalau tentang waktu itu kadang-kala karena keasikan kerja masing-masing ya kadang-kala juga tidak terlalu memperhatikan waktu itu. Jadi saya minta tolong ke depannya pengurus-pengurus yang proaktif juga. Oke ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, karena RKM ini adalah pengurus organisasi yang sifatnya sosial, urusannya dunia yang luar biasa sekali, yaitu mengurusi orang meninggal, dan tentunya ini tidak terlepas dari akhirat. Ada resiko dunia, ada resiko akhirat, dan alhamdulillah kepengurusan RKM yang sudah ini luar biasa. Saya acungi jempol di bawah kepemimpinannya Pak Bambang. Makanya pada kesempatan ini kami pengen hanya bisanya mengucapkan terima kasih. Tidak bisa memberi penghargaan yang lain-lain kecuali ucapan terima kasih dan doa. Semoga apa yang Pak Bambang dan perangkatnya, Pak Darwis dan seterusnya, Bapak Ibu yang luar biasa seperti Pak Asmi itu luar biasa, dan teman-teman yang lainnya luar biasa sekali. Ini doa kami, semoga apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini hanya Allah yang akan memberikan imbalan dengan pahala yang luar biasa, dengan kesehatan Bapak Ibu, dengan rezeki yang luar biasa, dan tentunya insya Allah dengan surga Allah yang akan diberikan kepada Allah kepada pengurus lama Pak Bambang CS. Jadi Pak Bambang ya, jadi terima kasih sekali. Tanpa kami melihat kekurangan-kekurangan yang ada, Bapak Ibu, karena sudah luar biasa sekali. Bayangkan Bapak Ibu kalau harus malam hari begitu ada bel bangun ngurusi gitu kan sudah tidak semua orang sanggup Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya minta tolong ke depannya sekarang pengurus yang akan datang, yang pertama kali pesan kami contoh dari perintis kita mohon diuri-uri yang baiknya.
Artinya dicontoh yang baik-baiknya kita laksanakan, yang kurang-kurangnya tidak usah diutek-utek lagi, tetapi diperbaiki bersama. Itu aja Bapak Ibu. Ya. Dan kalau bisa ini nanti pemilihan juga tidak bisa terlalu lama Bapak Ibu. Paling tidak pemilihan ini hanya memilih ketuanya, kemudian perangkat berikutnya kami serahkan ketua yang terpilih gitu, dan mungkin kami juga akan undur diri gitu ya. Dan mohon Bapak Ibu siapapun nanti yang terpilih ya kita terima, karena ini pengurus pun nggak ada gajinya juga, bahkan berkorban bila perlu material dan tenaga kita. Jadi mohon siapapun nanti yang terpilih mohon diterima dengan baik. Kemudian siapapun yang ditunjuk selama masih sanggup Bapak Ibu, ya ayo kita jalankan bersama-sama. Dan kalaupun nanti kedepannya ada salah selisih, mohon tidak menjadi move, tidak menjadi sebuah persoalan yang meruncing, tapi mohon diselesaikan dengan baik, karena hidup kita itu sudah sulit, jangan dibuat sulit Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi dalam hidup itu pasti nanti ada persoalan, tapi jangan menjadi sebuah move, jangan dibicarakan kemana-mana. Ayo kalau bisa kita selesaikan dengan baik, kita selesaikan dengan baik. Saya kira hidup ini akan indah apabila kita bisa berbicara dengan indah di antara kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan saya terima kasih juga kepada Pak RT yang sudah luar biasa mendampingi kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hendro Kuncoro yang telah memberikan sambutan yang sangat berarti buat kita semua, terutama buat pengurus yang akan segera didemisiner ya. Mudah-mudahan ini bisa dicermati buat kita semua, juga untuk pengurus yang akan datang. Selanjutnya kita akan dengarkan yang terakhir, yaitu sambutan dari pembina Rukun Kematian Al-Hudri, yang dalam hal ini seharusnya kemudian sekretaris, kemudian anggota, serta pengurus yang lain yang saya cintai. Sedikit gambaran bahwa yang sudah saya ceritakan oleh Pak Hendro tadi, bahwa gagasan terbentuknya RKM ini adalah gagasan para RT. Jadi pada saat itu para RT artinya berembuk, artinya mencari jalan keluar agar kita 5 RT pada saat itu membentuk RKM. Kemudian RKM ini dibentuk untuk kepentingan umat Islam yang ada di lingkungan wilayah Masjid Al-Hudri. Nah, terbentuklah RKM ini, kemudian berkembang, kemudian maju sampai saat ini. Alhamdulillah Pak Bambang artinya dengan hikmah, dengan segala tenaga, segala apa, memperjuangkan RKM ini sampai berkembang. Nah, ini kebetulan tadi sudah disampaikan Pak Hendro tadi, adalah karena di pengurusan di Masjid Al-Hudri ini atau kepengurusan masjid ini ada punya semacam yayasan Al-Hudri. Maka kami dari RT-RT, saya sudah berdiskusi dengan RT-RT setempat bahwa kami akan melimpahkan bahwa kepengurusan RKM ini tidak lagi ditangani oleh RT-RT, kemudian kami langsung limpahkan kepada yayasan. Nah, itu sesuai dengan pesan Pak Agus Wandi tadi kepada saya waktu menelpon. Nah, itulah yang mungkin saya sampaikan. Demikian yang sampai saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Endang Surya Hadi yang telah menyampaikan kata sambutan atas nama pembina Rukun Kematian Al-Hudri, yaitu mewakili Bapak Insinyur Agus Wandi. Semoga yang disampaikan beliau bisa kita cermati semuanya. Dan sebagai penutup untuk acara pembuka ini, kami mohon berkenan Ustadz Abdullah untuk menyampaikan doa supaya nanti acara pemilihan
pengurus atau pemilihan ketua Rukun Kematian Al-Hudri ini bisa berjalan lancar dan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Kami persilakan. وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الخير، أبواب البركة، أبواب النعمة، وأبواب الرزق، وأبواب الصحة، وأبواب السلامة. اللهم عافنا من كل بلد الآخرة، وأشر الدنيا وأشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه رب العالمين. Kepada Ustaz Abdullah atas doa yang telah dipanjatkan, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga acara kita berjalan lancar sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan. Dengan demikian berakhirlah acara pembukaan. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan sebelum kita istirahat sebentar atau snack, kami sampaikan dulu bahwa acara berikutnya yaitu pemilihan pimpinan sidang, pengesahan jadwal, kemudian laporan pertanggungjawaban Ketua Rukun Kematian Al-Hudri periode 2001-2024, dilanjutkan laporan tanggapan atas laporan pertanggungjawaban, kemudian pemilihan Ketua RKM Al-Hudri, yaitu yang pertama pengajuan calon, kemudian pemilihan Ketua RKM. Setelah itu dipilih ketuanya nanti baru pernyataan demosioner oleh Pak Hendro, kemudian sambutan ketua terpilih dan penyerahan pataka dari pengurus lama ke pengurus baru dan ditutup nanti pembacaan doa. Itulah sedikit gambaran untuk acara yang akan kita ikuti setelah snack berikut ini. Untuk itu kita istirahat selama 5 menit. Kami persilakan bagian konsumsi untuk membagikan snacknya. Terima kasih. Kami persilakan juga sambil menikmati snack kepada teman-teman anggota Rukun Kematian Al-Hudri yang ingin menjadi Ketua Rukun Kematian Al-Hudri. Kami persilakan mengambil formulir atau surat pernyataan siap untuk menjadi menjadi Ketua RKM. Dipersilakan. Sementara diinformasikan saat ini sudah ada 2 calon yang sudah menyatakan siap menjadi Ketua RKM Al-Hudri. Oh ini. Yang pertama Muhammad Alfian ST, lahir di Samarinda tanggal 21 September 2080, nomor anggota RKM 257, alamatnya Jalan Sentosa Gang 1 RT 30 nomor 10/A. Dan yang kedua Ibu Haja Mahdalena Haji Mahdalena. Beliau ini juga adalah Ketua RT 30, lahir di Samarinda tanggal 7 November 1968, nomor anggota RKM Al-Hudri 175, alamat Jalan Sentosa 3 RT 30 Samarinda. Baru itu yang maju ya, sedangkan yang lain dipersilakan, mungkin masih ada yang berminat. Cuma ya seperti disampaikan tadi, itu calon kan tadi? Enggak, yang disebutkan tadi calon. Biasanya kalau kita usulkan Pak Darwis, si Yudi, Pak Darwis. Enggak, beliau mau bantu, tapi enggak. Tapi kan kalau nanti kerja di lapangan bantu aja. Ini kan dicalonkan. Boleh aja. Masalah. Silakan Pak, silakan sambil break kita. Jadi Bapak Ibu,
Mohon maaf ini. Yang tadi disebutkan ada berapa Pak Darwis? Ada 2. Kemudian yang ada di sini Bapak Ibu, kalau memang ada yang mau dicalonkan lagi, sebutkan saja, tidak apa-apa, kita tulis. Gitu ya Bapak Ibu nggih. Biar kita lebih demokratis. Gitu ya Bapak Ibu nggih. Jadi tidak hanya yang itu tadi alternatif pertama, memang kemarin Bapak Ibu skenario kami kita tawarkan masing-masing RT boleh nih mengusulkan nih gitu nggih Bapak. Nah, kemudian alternatif kedua setelah ada di sini, ada yang mau diusulkan lagi tidak apa-apa, gitu ya. Jadi nanti yang milih kan ada yang di sini semua. Oke, Bapak Ibu gitu. Oke, mungkin boleh. Jadi dari 28 tidak ada yang nyalon. Tidak ada. Oke, 28 tidak ada, tidak apa-apa. Kemudian 32 Pak. 32 Pak itu. Pak, jangan usah ditulis karena di atas sudah ditulis. Enggak calon RT-nya Pak. Apa? Nyalonkan ini enggak apa-apa. Tidak. Nanti kan itu pemilihan. Oh. Sekarang 32 gitu. 32 ada yang diusulkan? Pak Tajudin. Enggak, maksud saya dari RT 32 ada enggak yang diusulkan? Tidak ada. Oke, dikosongi berarti. Berarti 4 nggih Bapak Ibu nggih. Calonnya 4 ini ada yang diusulkan lagi? Sudah. Oke, jadi kami bacakan Bapak Ibu untuk calonnya. Saya tidak melihat RT sekarang. Oke. Yang pertama kali adalah Ibu Aji Mahdalena. Yang kedua adalah Muhammad Alfian. Yang ketiga adalah Haji Darwis. Dan yang keempat adalah Bapak Prayudi. Oke Bapak Ibu, 4. Ada yang ditambahkan? Cukup? Oke. Monggo untuk selanjutnya teknisnya kami serahkan. Pak Darwis mohon maaf karena calon, jadi Pak Darwis silakan duduk ya. Ya, kita pilih bersama pimpinan sidang. Kami serahkan sekretaris masjid yaitu Pak Roni. Silakan, Pak Fahroni. 3 orang Pak. 3 orang. Nah, sampai milih siapa? Pilih 2 lagi. Anggotanya ini Pak ya. Ya, anggota sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang diberikan kepada saya sebagai pimpinan sidang. Untuk ini saya memerlukan anggota 2. Ya, notulen 1, sekretaris 1. Notulen 1, sekretaris 1. Mas Karim. Ya, Karim. Sama Pak Karim dibantu Pak Karim. Pak Ahmad aja. Ayo Mas Ilus. Terima kasih Mas. Om yang dipanggil suruh ke depan, makasih. Ilus pengen maju juga loh Bos. Ilus kemarin mau maju calon ketua sudah dilempar. Jadi saya mundur nih. Ya, kita siapkan dulu Pak. Ya. Kita istirahat. Ini kita siapkan. Itu susunan acaranya sudah tadi. Ini diikuti. Waktunya nggak usah diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memimpin sidang pengurusan RKM Masjid Al-Hudri. Kita masuk pada periode pertanggungjawaban Ketua RT RKM 2021-2024. Yang kedua, tanggapan laporan pertanggungjawaban. Seterusnya pemilihan Ketua RKM, pencalonan calon Ketua RKM. Yang selanjutnya pernyataan deposional.
sambutan ketua terpilih, penyerahan pataka, dan penutupan pembacaan doa. Untuk yang waktu, silakan Pak Bambang untuk memberikan laporan pertanggungjawaban ketua RKM. Berdiri biar kelihatan. Kelihatan gagah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya saya bicara di depan Bapak Ibu. Untuk ini saya diminta melaporkan atau laporan pertanggungjawaban pengurus yang lama. Ini saya bikin 6 lembar. Mau tak baca semua kah atau disingkat-singkat saja? Karena kalau tak baca semua bisa 1 jaman. Pak Guru Sarwani, Guru Andi Faisal, dan Guru Ilham memang melibatkan awal-awalnya para ulama. Pelindungnya Pak Agus, Pak Endro, Pak Yaya, dan 4-4-nya Ketua RT, dulu pelindung. Pengurusnya Ketua saya sendiri, Ketua 1 Pak Usni Tamrin, Ketua 2 Pak Tajudin, Ketua 3 almarhum Pak Ahmad Samsuri, keempat Pak Haji Jainal Arifin dan Supardi almarhum. Terus seksi-seksi yang lain ada banyak sekali. Memang bentukan pertama dulu organisasinya sangat gemuk, banyak banget, mungkin hampir 50-an orang, tapi sebenarnya kurang efektif ya. Terus SK berikutnya tahun 2021 itu sudah lebih diringkas. Penasehat, strip pembina, Pak Agus, Pak Endro, Pak Yaya, Guru Sarwani, Pak Andi Faisal, dan Ilham. Nah, penanggung jawab di SK yang kedua ini sebenarnya Ketua RT. Jadi penanggung jawabnya adalah Ketua RT 28, 30, 32, dan 33. Jadi RKM itu sifatnya mendukung program pemerintah tingkat RT. Ya. Ya, ini sudah tak ringkas nih. Langsung laporan keuangan. Boleh. Inventaris dulu supaya semua tahu dulu. Inventaris juga perlu Bapak Ibu tahu. Kita punya ambulan 1 buah untuk ambulan jenazah. Ambulan rumah sakit ada orang sakit ada 1, punya keranda, alat pemandian, kain penutup pemandian, payung, ember, gayung, dan seterusnya ya. Untuk pengurus baru nanti ini perlu tak sampaikan, khusus kain kafan itu ada donatur tetap dari Kartika Spa di Jalan Sentosa. Jadi kalau habis bisa ngontek Ketua RT 35 Bu Dewi, nanti akan di drop lagi. Jadi pengurus baru supaya tahu juga kalau kain kapan habis ini ada donatur tetap. Berikutnya laporan keuangan. Laporan keuangan awalnya dipegang bendara kita almarhum Pak Haji Akbar, terus nyambung terus. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada selisih. Saya bacakan garis besarnya untuk tahun 2018. Jumlah penerimaan 34,9 juta, pengeluaran 25 juta, saldo 17,7 juta. 2019 38 juta penerimaan, pengeluaran 34, saldo 22.
terus meningkat sampai akhir Juni jumlah saldo kita 94 juta. Hari ini saldo kita 90,7 juta karena bulan ini belum dilaporkan ada 2 orang meninggal dan pengeluaran biaya konsumsi hari ini 1 juta. Jadi total kas hari ini 90 juta,7. Nah, berikutnya performance kinerja kami saat timnya. Dari periode yang saya sampaikan tadi, kinerja kami mulai masuk, saya megang itu saldo kas 17 juta. Hari ini 90 juta. Jadi ada peningkatan yang signifikan 433% itu mengenai keuangan. Terus yang kedua, pelayanan atau penanganan fardu kifayah selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan, alhamdulillah baik dan lancar karena dukungan dari semua pihak termasuk arahan dari pimpinan, kerjasama, soliditas dan seterusnya. Yang ketiga, hari ini anggota kita nomor urut 417. Namun ada yang meninggal, ada yang pindah sebanyak 48 orang. Efektif hari ini 369 kakak anggota kita. Terus berikutnya adalah pelayanan kepada warga meninggal yang bukan RKM, bukan anggota RKM. Itu kita ada 3 cara. Ada yang keluarganya itu pasrah bongkoan ke kita, artinya semua diurus oleh kita, terus biayanya dia mengganti. Ada sistem begitu. Ada sistem ditangani sendiri dan pinjam alat, minjam tenda, ambulan, terus kain kapan apa segala itu minjam dulu, nanti diganti, diperhitungkan. Terus berikutnya mengenai administrasi ditangani oleh sekretaris Pak Haji Darwis. Berkas anggota, pembuatan kartu, iuran, kartu anggota dan seterusnya, alhamdulillah tertata rapi, tersusun rapi, dokumennya lengkap. Ya ada yang kurang nanti sambil jalannya. Terus berikutnya mengenai apa lagi? Dalam pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak. Maka dari itu saya sebagai mewakili teman-teman pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada satu pembina penasihat kita, Pak Agus, Pak Indro, Pak Yaya, guru-guru kita, Guru Sarwani, Pak Andi Faisal, Pak Ilham Nur. Terima kasih yang berikutnya kepada Bapak Ibu Ketua RT yang sangat mendukung dan mensupport kita semua. Terus terima kasih kami yang ketiga kepada Pak Ustadz Abdullah, Ustadz Kamariansah, Ustadz Hamdan dan almarhum Ustadz Pahan. Terutama Ustadz Abdullah saya sangat terima kasih karena beliau itu kalau saya kontak nggak ada jawaban. Wah nggak bisa, nanti aja, nggak ada. Siap, jawabannya selalu begitu. Terima kasih. Pokoknya ini Ustadz muda tapi hebat banget. Terus kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua anggota warga maupun anggota RKM semua yang sudah sangat mendukung. Terus berikutnya ini cukup penting juga. Istilahnya ini saya memberikan masukan kepada kepengurusan baru ke depan. Tapi karena kami sudah nggak lagi jadi pengurus ya, mau dipakai monggo, mau enggak ya enggak apa-apa. Tapi intinya perlu saya sampaikan kekurangan di manajemen kami. Kekurangan manajemen kami pada saat anggota meninggal itu kan bagi kartu.
Kartu ini tujuannya bukan apa-apa sih, bukan duitnya awalnya. Kartu ini sistem supaya warga itu nanti datang melayat, maksudnya itu. Nah, dengan adanya sukarela pilih Bapak Ibu, jangan asal apa ya, oh itu koncoku ini nih, ditimbang-timbang ke depannya. Yang kita pikirkan al-hudrinya ya, bukan individu ya. Mungkin itu aja. Terus apalagi perlu petugas khusus tadi. Nah, himbauan kepada Bapak Ibu Ketua RT, kalau warganya ada yang meninggal, RT jangan jauh-jauh dengan pengurus RKM yang lagi tangani, harus pasukan di depan gitu. Supaya apa? Oh itu warganya kok malah RKM-nya sibuk, RT-nya nggak ikut sibuk. Nah, aku nggak nunjuk RT mana enggak, tapi itu ke depan aja, ini untuk perbaikan ya, bukan mencari kejelekan. Sudah banyak ini tadi ya. Tapi saya terus yang lainnya gini. Hari ini pemilihan RKM, ketua RKM. Sesuai anggaran dasar, kalau tidak sepakat, tidak berhasil milih, tugas saya di kepengurusan lama sudah saya lepas, itu sesuai anggaran dasar jatuh domisioner ke Pak Indro. Misalnya enggak, mudah-mudahan hari ini lancar. Nah, untuk laporan keuangan akhir Juli, ini kan bendera masih di kami ya. Nanti yang tanda tangan siapa, kan mau dibentuk lagi. Ketua sudah dapat, tapi kan kabinetnya masih dikasih waktu seminggu kan, melewati akhir bulan harus laporan keuangan. Yang tanda tangan ini sopo, nanti itu perlu dibahas. Ya enggak dong, udah tak lepas hari ini. Hari ini lepas. Mau dibikin bukan akhir bulan ya, karena tagihan bebannya belum masuk. Nah, masih tahu gitu nih. Kalau memang harus hari ini enggak apa-apa. Enggak akhir bulan gitu. Ya sudah, nanti dibikin. Setelah pengurus bentuk itu aja. Enggak, ini sesuai anggaran dasar. Hari ini saya lepas, tanggung jawab saya tidak ada lagi. Kalau belum putus, dipegang oleh komisioner. Ya berarti komisioner yang tanda tangan. Gitu ya? Oke Pak, nanti tanggapannya nanti. Ya lanjut aja dulu Pak. Lanjut dulu. Laporan keuangan oke. Konsumsi hari ini itu jadi saldonya sudah tak koreksi. Pilih ketua yang bagaimana tadi sudah kusampaikan. Solid antar pengurus. Nah, untuk anu aja cerita pengalaman selama ini kenapa kami bisa solid, karena sistemnya gini, kita salah paham boleh berdebat, boleh berantem. Kalau nggak percaya tanya Pak Haji Darwis itu berapa kali berantem sama saya. Tapi soal gawean harus kompak. Makanya bubuannya bisa bingung. Malam tadi aku berantem sama dia, besok ada orang meninggal aku boncengan berdua, kan bingung lihatnya. Nah, maksud saya ke depan itu jangan mutungan juga kalau cari kabinetnya, sekretarisnya ini, benderanya ini berantem, aku mundur lah, itu nggak hebat. Nah, kami alhamdulillah bisa bertahan lama itu karena sistemnya kami begitu, untuk berantem tetap, tapi gawean tetap berdua gitu. Mungkin itu aja, sudah moyak rupanya dengeri terlalu lama. Wabillahi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak. Tanggapan dulu. Terima kasih kepada Pak Haji Bambang yang telah memberikan tanggapan dan pesan-pesannya kepada pengurus yang lama.
laporan pertanggungjawabannya dan memberikan pesan-pesan kepada pengurus yang lama. Kita lanjut kepada acara berikutnya, tanggapan atas laporan pertanggungjawaban. Saya lemparkan kepada peserta untuk memberi tanggapannya. Kami kasih waktu 3 untuk menghemat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina RKM Bapak Dr. Hendro, yang terhormat Ketua RKM, karena belum ada yang baru, berarti Ketua RKM Bapak Haji Bambang Sudibyo, sekretaris dan pengurus lainnya, serta hadirin yang hadir pada hari ini. Pertama, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Pak Bambang sebagai ketua. Kami merasa juga bahwa RKM dari 4 RT ini merupakan perkembangan yang sangat bagus sekali. Ada beberapa yang tadi saya menindaklanjuti Bapak Indro tadi. Pertama terkait keuangan, karena administrasi keuangan itu menyangkut bank, itu perlu hari waktu, perlu hari kerja untuk bisa memindahkan uang seperti itu. Tapi siapa tahu juga bendaharawannya juga masih tetap, tergantung dari pengurus yang baru. Jadi secara administratif aja itu diikuti. Pak Bambang masih mempunyai suatu legalitas untuk bisa menyerahkan pada saatnya setelah terbentuknya pengurus yang baru. Yang kedua, untuk menambah wawasan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang tadi, pengurus yang baru nanti dengan dana yang cukup besar, ini cukup besar sekali, karena yayasan RKM dengan yayasan yang lain itu juga hampir sama, tapi terkendala kalau yayasan yang lain itu terkendala keuangan, tapi kalau RKM itu nggak terkendala. Yang perlu kita kembangkan adalah programnya. Pertama yang harus menjadi catatan dan prioritas, semua peralatan pelayanan kepada keluarga yang meninggal itu harus diperbaiki supaya pelayanannya lancar, bagus. Tadi ada ambulan yang kondisinya ada yang rusak, segera aja kami sebagai anggota RKM rela untuk bisa meningkatkan peralatan RKM ini, untuk bisa meningkatkan pelayanan di dalam mengebumikan almarhum secepat mungkin, sebaik mungkin, supaya keluarga juga merasa senang karena lancar. Itu yang pertama. Jadi peralatan-peralatan yang rusak segera perbaiki, ditambah peralatan-peralatan yang bagus untuk bisa memberikan peningkatan pelayanan. Kedua, dari jumlah saldo yang cukup besar itu, saya menyarankan atau mempunyai wacana perlu ada satu usaha untuk meningkatkan RKM ini, seperti ada tenda, ada kursi yang bisa memberikan tambahan saldo dari RKM itu akan lebih bagus. Saya yakin apabila itu bisa dilaksanakan, bisa menambah saldo dari RKM itu, dan sangat butuh sekali. Di kampung kita yang 4 RT ini banyak acara-acara yang memerlukan peralatan. Kalau perlu sound system juga bisa dibeli, disediakan sound system, kursi, meja, tenda,
dengan label Al-Hudri seperti yang disampaikan tadi, itu sangat bagus sekali, sehingga hidup, pengurusan itu hidup. Kemudian yang ketiga, tadi disampaikan oleh Pak Bambang, perlu ditunjuk yang konkret, siapa yang mengurusi sesuai dengan periode ritme pelayanan kepada almarhum. Seperti siapa yang harus menghubungi, kemudian siapa yang menangani terkait dengan penggalian kubur, itu konkret gitu, supaya pengurusan itu berjalan juga. Kemudian supaya juga ada image yang bagus. Yang selama ini diedarkan adalah kartu ini. Padahal mungkin tanggapan dari beberapa warga, kan sudah ada rutin bulanan. Nah, kalau ada yang sukarela memberikan bantuan kembali, ya pada saat dia hadir. Jadi yang diedarkan itu bukan kartu, tapi alamat almarhum itu di mana? Itu ya, sehingga yang diedarkan fotokopi mungkin setengah Bawarto, nama, alamat, di mana, jam berapa akan dikuburkan. Itu mungkin informasi itu yang penting, sehingga pada saat dia akan memberikan sukarela di tempat itu bisa langsung ditampung. Nah, jadi ini wacana yang mungkin bisa diberikan. Tidak ada kesan bahwa ini kartu ini kayak apa ya, kayak kewajiban, padahal kan sukarela. Demikian beberapa saran yang kami sampaikan. Yang terakhir, mohon ketua yang baru nanti, karena saya merasa jadi ketua 4 gitu ya selama ini gitu ya, kok nggak pernah ada rapat gitu. Rutinkan setiap 3 bulan atau berapa untuk pengurus tuh mengadakan rapat, apa yang bisa digali untuk pengembangan penanganan pengurus RKM ini, sehingga ide-ide yang akan keluar dari pengurus itu dan mengevaluasi dari pelaksanaan yang ada itu akan lebih bagus lagi. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa bermanfaat pada pengurus yang baru, dan saya ucapkan terima kasih sangat kepada Pak Bambang dan pengurus lainnya yang telah 2 periode menjalankan pengurusan dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi baru saya nanggapi lagi. Berikutnya yang satu beri kesempatan. Silakan untuk memberi tanggapan. Ada yang saya nanggapi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saran saja. Ini organisasi, mungkin kami baru ya, mungkin kami ikut bergabung di RKM ini mungkin setahun. Kami tidak tahu, tidak pernah baca ADART-nya. Nah, jadi mungkin pada saat ini mungkin bisa ADART di kopi kita bagikan, atau kita bisa di dalam rapat ini, dalam pengurus ini kita bisa merubah ADART itu. Misalnya tadi yang cukup 2 periode mungkin bisa dirubah, tergantung kesepakatan daripada peserta rapat ini. Dan hal-hal lain mungkin
Di situ ada petunjuk organisasi. Nah, nanti di situ rapatnya berapa bulan sekali itu ada nanti tersusun, sehingga pengurus bisa mengingatkan bahwa di petunjuk organisasi kita sebulan sekali rapat, mungkin itu. Jadi mungkin kami belum pernah melihat ADART-nya atau petunjuk organisasinya yang mana disitulah panduan kita bekerja. Jadi siapa yang mengurus ini, siapa yang mengurus ini, itu sudah jelas. Ya, mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang aja ya. Terima kasih atas tanggapannya Bapak-bapak semua. Mungkin perlu saya istilahnya itu apa yang saya lakukan sama tim kami. Jadi untuk RKM ini ada namanya teori atau wacana-wacana, ide-ide, ada namanya praktek lapangan. Yang tidak gampang adalah mensinkronisasi antara ide-ide teman-teman bapak-bapak dengan lapangannya. Contoh, bagusnya bikin usaha, ya kan? Usaha ini nyewakan tenda, nyewakan ini. Nah, kembali lagi ke awal-awal daripada kita mendirikan ini, masalah keuangan sebenarnya kita tidak terlalu problem, karena saya berulang kali mengusulkan iuran 10.000 satu orang, satu kakak ya, itu sejak 2017 hampir 8 tahun nggak pernah naik. Sementara di RKM lain itu tidak seperti itu sistemnya. Dia setiap orang meninggal 10.000, sebulan ada sekian orang keluar duitnya 200.000. Itu di RKM Bayur, di mana itu gitu. Kita paling ringan bagi warga. Coba hitung-hitungan, 10.000 sebulan, setahun 120.000. Nah, kita selama saya menjabat kepengurusan, saya hitung dengan Pak Haji Darwis, sejak 2018 itu yang meninggal 87 orang. Dana yang keluar sekian puluh juta, tak bagi rata, satu orang itu perlu 3 juta. Cashnya 2.400.000, perlengkapan beli papan, beli ini, di rata-rata itu 3 juta satu kali ngurusi orang meninggal. Jadi dari sisi bisnis, dari sisi finansial, anggota ini sangat dibantu. Nah, tapi di pihak lain, keuangan ini kepingin saya maunya ketua pribadi sih. Cuma kemarin rapat kecil 6 orang, tak banyak. Kamu setuju enggak? Pak Indro setuju enggak? Tidak ada yang setuju. Jadi ya sudah, namanya sendiri satu lawan 5 ya kalah. Nah, jadi sifat kita ini termasuk Pak Agus itu pembina ya. Pembina kita itu juga berapa kali saya tanya, jangan, kecuali kas kita itu ngepres habis, boleh. Kas kita banyak kok Pak Bambang, jangan. Jadi kita nggak orientasi ke duit. Kalau duit gampang, naikkan 15.000 beres. Itu satu ya. Karena niat bismillah awalnya kepengen bantu warga, termasuk orang kawinan apa segala gratis, paling ngasih ongkos angkat-angkat anak-anak aja gitu. Terus yang kedua tadi apa lagi? Kartu. Masalah kartu Uang ikhlas. Jadi kalau ini pakai fotokopi selembar, ini artinya RKM kita mundur. Awalnya dulu begitu. Ya, Teorinya kan bagus, lapangannya nol besar. Kenapa? Karena masyarakat condong koler. Dapat itu buang aja, untuk apa ini? Nah, kartu aja dipancing dengan kartu supaya hadir. Itu juga satu warga RT sekian 70 orang yang hadir, yang ngasih kartu 10, 15, tanya aja Pak Darus yang hari-hari
menghadapi meja itu. Nah, ini berulang kali kita sampaikan tidak wajib. Kasih 1.000 juga Pak, nggak dikasih juga dapat Pak. Penting datang. Yang penting datang supaya melayat, karena hadisnya aku nggak hafal. Semakin banyak yang takziah, semakin banyak yang mensolatkan, semakin banyak yang antar ke kubur jenazah itu bakal bagus gitu. Ya, jadi tugas bapak-bapak semua, syukur-syukur yang hadir ini, tolong dibantu kami sebarluaskan. RKM itu bukan ngejar duitnya, yang dikejar hadirnya. Kartu itu untuk mancing supaya hadir. Nah ini kami nggak mampu kalau datangi satu-satu jelaskan gitu, ngumpulkan orang juga susah juga kan. Nah, minta tolong bapak-bapak ketua RT, ibu-ibu ketua RT, dan bapak-bapak yang senior di lingkungannya, tolong bantu sampaikan, bantu RKM lah untuk yang akan datang. Kalau kami nggak usah dibantu, sudah selesai urusan saja. Apalagi Pak yang mau ditanggapi lagi tadi? Dua itu aja ya? Kelamaan 10 menit udah lewat kan? Ya sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sabar dulu. Barangkali yang perlu kita perhatikan sebelum pemilihan ini, tolong perhatikan orang yang kerja. Soalnya begitu ada yang meninggal, dia mau turun ke kantor, ada rapat. Di kantor ada pekerjaan yang perlu segera diselesaikan. Barangkali yang perlu ditetapkan sebagai calon ketua sini orang yang stay, bang, banyak stay di rumah. Itu Pak, makasih. Oke, mungkin nambah dikit. Untuk pemilihan yang baru diberi waktu 5 menit atau 10 menit masing-masing untuk bisa menyampaikan gagasannya Pak, kalau menjadi ketua yang baru, supaya nanti akan ada kredibilitas masing-masing. Terima kasih, itunya lama itu Pak. Terima kasih Pak telah memberi sarannya. Kami siapkan ke forum dulu. Mungkin untuk asal yang kedua itu mungkin teman-teman cepat datang. Cuma untuk yang calon ini, sebelum kita mulai kita lemparkan dulu kepada yang ini apakah bersedia ya. Oh ini juga kandidat duduk sini. Kami panggilkan dulu Bu Haji Madena, Muhammad Afian, Haji Muhammad Darwis dan Pak Yudi. Silakan duduk di situ. Kami sampaikan. Ini milih juga kertas ini juga harus. Satu lagi Alfian. Nggak usah ya, calon nggak usah. Milih diri sendiri. Calon udah ada yang sakit. Nggak bisa kok nggak ada. Udah ada. Ada yang sakit. Jadi langsung pulang. Sini PP sini aja. Pilih sendiri. Kalau ada satu saja. Nomor 2 bos. Masih. Nomor 2 hapus Nana. Karim. Nomor 2 hapus. Alfian nggak ada. Alfian ya. Catat aja. Langsung catat ulang nomor 1 siapa? Untuk yang Muhammad Arfian karena pulang, berarti kami anggap mengundurkan diri. Tapi sebelum kita memulai acara, izinkan saya semula ajak ke rukun tertentu. Kami lemparkan dulu kepada calon ketua untuk bersedia menjadi ketua. Kami kesediaannya kami lemparkan dulu karena tadi tanggapan Pak Haji saya mungkin ada betulnya juga. Apakah calon kita ini bersedia memimpin RKM kepada kami sampaikan dulu kepada calon. Tergantung pimpinan sidang, tergantung. Ya, kalau sudah di depan bersedia. Ya, karena tanggapan pribadi saya kita sudah duduk di depan, berarti bersedia. Kami akan mulai pemilihan. Sebelum itu kita akan melemparkan kotak pemilihan ini nomornya. Tolong dicabut nomor undiannya. Serahkan nomor undiannya dicabut, ada nomor urutnya. Kami persilakan untuk calonnya maju ke depan untuk nomor undian pemilihan. Urut, diulang kan? Diulang, cabut udah bahaya ya.
Number 1. Pak Haji Darwis nomor 1. Sini aja. Sebelah. Di sebelah. Sini aja nah. Ya, nomor 1. Ya. Nah ini. Oh. Ya. Oh, lagi ada. Suruh ngisi dulu. Iya. Ada namanya. Ada nomornya. Kirain. Nomor 4. Nomor 2. Nomor tidak ada. Ya nomor 4 kan enggak apa-apa. Nomor 3 kosong garis gini. Oh, bukan garis. Nomor 3 Itu ganti baju. Ganti baju jadi gagah. Beh. Yudi. Jadi gagah. Belum. Ya. Kasih nomor juga tuh nah bos nah. Pilih siapa dipilih. Langsung. Oh iya. Yang ngangkat suaranya, ngangkat suara. Udah kan? Kasih ini belum nah. Dikasih kertas. Itu nanti dia. Dibagikan lagi. Sudah ya. Dibagikan lagi. Tadi kan sudah diedarkan Kertas. ini. Ini sudah ditulis nama, nggak perlu ada nomor. Kami belum ada instruksi Pak tadi sebetulnya. Oh, dapat kami mengedarkan, tapi tidak sesuai untuk berikan nomor. Tidak sesuai tadi. Tidak sesuai. Ini ada lagi. Jadi sepakat ya. Nomor 1 itu adalah Haji Darwis, nomor 2 Bu Aji Magdalena, nomor 3 Priyudi. Ganti nomornya itu, ganti nomornya. Dua. Nama boleh, nomor boleh. Nama boleh. Nama biar jelas. Untuk itu, untuk yang kedua kami untuk mengecek jumlah peserta absen, mau bacakan supaya kita tahu jumlah pemilihnya berapa. Belum mana? Belum tanda tangan. Hamdan tadi belum kah? Belum tanda tangan. Hamdan ada. Saya bacakan dulu ya jumlah hadirnya. Jangan dibaca satu-satu lah. Siapa tanda nomor tangan? Ntar ya panggilnya anggota yang menghitung. Tapi ketua ini nggak usah dihitung gitu. Pilih dirinya sendiri boleh. Pilih diri sendiri. Oh tetap milih ya? Kita milih. Oh iya tetap milih. Diganti. Sini milih sana milih sini. Diganti Bu, diganti. Ini sudah sesuai nih. Iya. Sesuai nih nomornya. Iya. Oh iya sudah. Endi. Bisa. Nama. Om. Ini tadi nggak sesuai nah urutannya. Om Darwis. Ini nama aja. Bisa kan? Jangan nanti nah ada panitianya. Oh. Dimarahi aku nanti. Ada panitia, ada namanya aja. Ya terserah, nama boleh, nomor boleh Pak ya. Karim. Ini ada nah. Sudah absen kah Om Hamdan? Ini semuanya ada nih. Hamdan belum absen. Gak ada yang pulang kan? Alfian pulang satu pulang. Alfian jatuh. Bradul. Sudah titip namanya. Oh sudah. Tapi sesuai nomornya nih Pak. Oh pakai nama kan? Oh. Namanya masalah Pak. Pakai nama dia ya. Ya itu. Ganti Darwin kayak itu. Lain S. Iya, Nggak pakai G. ya kali. Ya. Nyam. Ya udah ya.
Sudah macet belum? Belum. Belum. 36. Diabsenkan. Sebelah sampai sekarang udah malam. Ada di sini. Ini minum kopi dulu. Iya, Pak. Setelah kami cek untuk yang absen ini jumlah 36 orang. Bapak Ibu sudah menulis yang dipilih. Langsung panggil sesuai jadwal anunya tuh. Ya teman-teman kami yang Ini belum tulis pilihannya. Iya, Pak. Sudah. Itu KPU tuh mantan kali tahun. Mantan KPU. Kasih. Sudah. Ini sudah. Saya nomor itu. Ayo, sebelumkan ini. Banyak juga makanya. Apa yang nulis biasanya? Tiap periodenya. Pemilihan sekalian. Orang-orang itu pasti. Tapi itu pelengkap aja. sudah kita kumpulkan, kita tanya sama dengan yang ada. Kami hitung ya, mau diperhatikan sama-sama. Ini suaranya cuma kami bantu menghitung. Satu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Pas ya? Pastikan dulu Pak, yang menulis pakai nomor yang di atas atau pakai nomor di bawah, soalnya tidak. Ini udah muter-muter aja. Nah, ini harus diabadikan masalahnya. Nomor 2. Benar? Nomor 2. Haji Madalena. Nomor 2. Bu RT, Bu Rete.
Haji Muhammad Darwis. Haji Muhammad Darwis. Haji Muhammad Darwis. Mas Pariyudi. Nomor 1. Nomor Haji Muhammad Darwis, nomor 1. Haji Muhammad Darwis nomor 1. Haji Muhammad Darwis nomor 1. Haji Muhammad Darwis nomor 1. Nomor 1. Sah nomor 1. Nomor 1. Sah aja. Haji Muhammad Darwis nomor 1. Kenan Darwis. Haji Muhammad nomor 1. Kenan Darwis sah ngarannya. Haji Muhammad Darwis nomor 1. 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 Nomor 1. Haji Muhammad Darwis 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 nomor 1. Menang sudah. Nomor 1. Haji Muhammad Darwis. Haji Muhammad Darwis nomor 1. 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 Nomor 3. Kita bacakan. 34. Alhamdulillah pemilihan sudah dilaksanakan. Ini adalah ketua kita, Ketua Umum Bambang Hadi Suja. Bagaimana Pak setelah pemilihan? Alhamdulillah lancar dan bubuannya ini melihat kesinambungan ke depan, mesti orang yang pengalaman, yang ngerti kisahnya, supaya jalannya RKM ke depan makin baik. Itu aja. Pak Penasehat, dengan total menang Pak Darwis layak untuk jadi ketua RKM Al-Huda.
مات من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة يا رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا معين ضامر الفرد ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات من فوق سبع سماوات ويا فاتح خزائن الكرامات ويا مالك هوائج العالمين وسميع سمت الأصوات حتى الملك بكل شيء اللهم إنا نسألك بقدرتك على كل شيء وبسنين من خلقك أن تجود علينا بهاجاتنا وهاجات المسلمين خصوصا بهاجاتنا يا الله اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم karena seharian ini dengan berdarah-darah dengan perjuangan yang luar biasa alhamdulillah kita sudah melaksanakan pemilihan dan siapapun yang jadi Bapak Ibu harus kita dukung Bapak Ibu, itu prinsipnya. Kemudian teman-teman yang belum terpilih menjadi ketua juga tidak usah kendor gitu ya. Saya minta tolong nanti juga di cover di kepengurusan inti yang lain gitu mungkin. Kemudian Bapak Ibu nanti selama masa transisi ini insya Allah kami akan selalu membantu untuk pelaksanaan kegiatan RKM. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan yang selamat yang luar biasa kepada Pak Darwis. Dan secepatnya kami beri waktu Bapak Ibu selama 1 minggu untuk menyusun kepengurusan. Kemudian nanti kami akan meng-SK-kannya untuk 3 tahun yang akan datang. Bapak Ibu, saya juga perlu sedikit menambahi bahwa yayasan kita sudah berdiri 1 tahun yang lalu. Itu apa yang diusulkan oleh beliau tadi, misalnya RKM harus punya usaha ini itu mohon maaf, itu sudah nanti tercover oleh yayasan. Karena yayasan kita itu ada berbagai macam usaha memakai yayasan kami, nanti bisa Bapak Ibu bisa bergabung dengan yayasan Al-Mufti. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi khusus untuk sub-subnya itu nanti tidak perlu bergerak ke sana, nanti yang mengcover adalah yayasannya. Saya kira itu sekali lagi selamat untuk Bapak Darwis dan nanti selamat juga untuk semua pengurus yang akan bergabung dengan Pak Darwis sebagai pengurus yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua Pak. Terima kasih dari pelayanannya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Terima kasih. Ini Pak. Terima kasih Pak Jenal. Ya. Ya Allah Pak. Rem. Yang nyuting siapa ini? Ini pas aja ke gambarnya. Selamat ya. Terima kasih Ketua. Lanjutkan. Siap. Lebih baik lagi. Siap. Bandara yang ada di meninggal Amin. Terima kasih.
Foto dulu. Foto dulu. Nah, berikutnya untuk acara terakhir adalah kita foto bersama dari ketua yang baru. Saya persilakan untuk mengatur tempatnya. Berarti ngadep sana. Itu pas aja tuh. Nah, pas. Sampai bapak mau pada Ketua baru dekat ketua lama dah. Harus bersampingan itu. Ibu-ibu duduk, ibu-ibu. Kapan oleh pembina? Bu RT duduk sini, Bu RT. Tahu sama motor. foto. Bu RT itu enggak sama. Bu RT yang suka yang Bu RT dibantu sini. Ini Bu RT ini pejabat tuh. Oke. Hei, mana tuh? Ini sekretaris ini. Sekretaris. Masuk, Rem. ini pasti menghalangi sebentar. Oh, itu di foto. Penting ya. Penting. Kayaknya serius kan apa ini? Kayaknya serius dulu. Rem, nanti katakan ya. Kalau jauh-jauh. Rem. Rem, foto tiga dulu. Foto bertiganya. Maju sini. Oh ya. Maju ya. Close up. Ya, terus apa? Khusus yang ketiga aja. Ayo tangannya. Nah, itu baru Gampang yang lain langsung saja. Masuk terus aja. Yang poin tiga di foto masuklah semua. Mundur kalau nggak masuk. Dipaskan dulu kanan kirinya. Ini video nih Pak. Nggak apa-apa, goyang nggak apa-apa. Cut aja. Nah, ini video nih. Hah? Video. Oh ya, matikan dulu, cut dulu baru video. Ha